Halo Pak, Sepi ini. iya sih sepi. Petane terlalu malam iki. Embo. Iya, terlalu Oh, malam ya toh. enek Ferry ada Iya, Semarang. Pak Lu Chandra situ gabung, Pak dulu. Chandra. Halo Pak Chandra. Halo Mas Jo. Mas Jo sapa mana iki? Oh, jangan. Mana Kita pakai lagi nih? ya, ayo kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar iki, Pak. Hmm. Kalau pas live IG gini nggak bisa split screen ya ternyata. Maksudnya mau Oh, di-share ke teman-teman kan nggak bisa. Jadi ada kan kita kalau minta di HP tolong ini. kita minta tolong Mas Jo. Mas Jo, tolong Mas Jo cari masa Mas Jo. Mas Mas Jo pasti dengan senang hati membantu kita. Pak Chandra kelihatannya masih sibuk dengan sayuran mayur. Dan Artemianya sama Sultan satu Yesus. Hmm. Ya apa Pak kabar di sana Pak? Kabar COVID? Al COVID. Ya, Alhamdulillah ini COVID ya kita doakan. Kita berdoa bersama-sama. ya. Semoga COVID ini segera reda. Nah, gimana ya? Kan ini kan budaya teman-teman kan sudah mulai bergeser ya. Moga-moga I- lebih cepat untuk reda. Tapi di tempat kerja ya alhamdulillah sudah pada sembuh, i- sudah pada sembuh. Ini saya ini lagi di rumah sakit Sidoarjo. Ya, salah satu rumah sakit RSUD. di bukan Siti Ajar, salah satu rumah sakit yang Oh, banyak ini dirujuk pasien-pasien COVID ngeri di lantai 456 itu eh, pasien COVID semua. Jadi sebenarnya ibuku dirawat di sini ya ngeri-ngeri sedap. Yes, apa? ya gimana lagi? Rumah sa- rumah sakit kan lebih punya protokol, Pak Bro. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, Eh, semua sudah diantisipasi. Ini siapa masih lagi tiga yang kita. join? Iya, ini, oh ini saudara saya ini namanya Bude Rurit. Halo Bude Rurit. Halo Bapak Rifai. Ini, Kita sama. Ayo kita mulai Pak. ini Itu ada berapa? developernya masih sepi ya? Iya masih sepi. Sambil ini aja. Sambil ngobrol-ngobrol ikan gupi, tapi ini aja apa namanya? Aku tak ini ya, tak rapid test kesampaian ya. Tak kasih dua pilihan, jawab salah satu ya. Ya, buat seru-seruan aja. Apa? Oke? Ya, Tentang apa ini? ya ikan gapi. Hmm, ya, Ya, boleh. eh, rapid test. Oke, dimulai dari sekarang. Pertanyaan pertama, ekor delta apa ekor pedang? Ekor delta. Ya, oke, oke, oke. Si. Terus, angler apa gupi? Gapi. Oke. Santa Maria apa bandit? Santa. Ya, ya wes, ayo kita bahas. Wes cukup wes. Yang pertama, Sudah tiga. ya tiga. Pak, yang pertama Hmm, Pak. Kenapa Pak milih itu Pak? apa tadi? Lu Tadi ya. pikir delta. Ya, Ini.
Kenapa pilih Delta? Karena Delta masih banyak yang meminati Hmm, dan juga Delta lebih banyak kelasnya kalau di lomba. Tapi akhir-akhir ini memang Delta mulai bergeser, mulai iya. bergeser. Ya, jadi Trennya tetap sekarang saya pilih. macam-macam ya Pak ya trennya Pak. Iya, Iya. trennya kita nggak bisa salah satu. Jadi kenapa kok tetap dipilih Delta? Karena yang pertama tadi sejarahnya awal dari Delta. Ah, Sekarang Delta mulai bergeser, ya kan? Terus Delta banyak kelas lombanya. Jadi semuanya kan Delta, Delta, Delta. Delta Plaza nggak masuk, bro. Delta Sidoarjo masuk Pak, Delta Sidoarjo Pak. Oh, so, iya. Loh, Terus apa tadi? enggak. Yang Ya, kedua, yang kedua, tapi sih dilanjut yang ah, pertama juga. Kan emang mm, kalau di Indonesia itu kan sejarah awal masuknya ikan gupi itu kan memang dimulai dari ekor-ekor lebar ya Pak. ya betul. Gitu. Tapi kalau tapi kalau nggak ini apa yang main ekor-ekor yang lain yang main breedernya sedikit yo kurang seru juga ngono lho Pak. Tapi eh, ya apa ya? Oke lah nanti nyambung ke ini aja rapid test yang kedua. Gapi apa handler? Tadi jawabnya Gapi. Iya, iya Gapi yo. Kenapa Pak? Iya, jawabnya Gapi. Karena saya pertama kali kenal Gapi sebelum Endler. Saya pertama kali kenal Gapi tahun 2000, sekitar 2002. Nyebut no 2003, sorry. eh jangan nyebut no tahun. 2003 Terlihat senior. itu. Loh, itu sejarahnya. Itu saya kenal Gapi itu dari pasar ikan maksudnya. Kan sudah banyak. Sebelum itu kan sudah banyak. Yes. Tapi handler itu Sebelum baru tren itu tahun berapa ya Pak? kelihatannya Oh, Endler itu mulai tren 2010 ya. Terus Mas Anggoro semakin membahana. iya, iya. Kok dilalah ini ya, kok tiba-tiba direspon baik, terus dibuatkan Iya. kelasnya di kontes ya, alhamdulillah ya. Kalau saya Mm-mm. dulu itu handler itu tahunya di itu loh Pak, forum office, zamannya forum office. Nah, itu Iya, tahun berapa itu itu? ya breedernya itu gak banyak ya yang main handler ya. Tak lihat paling Mm-mm. Pak Charlie sama beberapa beberapa breeder yang Dulu tim tenggelam. ada Om Lim, Lim Jeffrey, Jakarta. Ah, Dulu. Tapi sekarang kan main sudah nggak sekarang? Masih main? Enggak ya? enggak, enggak, sudah enggak. Karena mungkin ya, dulu angler itu dilihatnya ikannya kecil, terus corak warnanya yang masuk ke Indonesia kan hanya itu saja. Iya sih Pak. Akhirnya orang-orang berpikir lebih prefer ke Gapi. Dan mereka juga nggak ngerti bahwa angler itu sebenarnya kan punya banyak sekali klasifikasi Punya. juga, ya kan? Terus Tapi banyak sebenarnya ngomong-ngomong, kalau kalau kita ngomong crossbreed potensi ah, main angler itu luas ya. Benar nggak kalau disilang sama hmm, gapi bisa muncul hmm, banyak varian. Kalau iya, zamannya zamannya sampean dulu yang di office itu Pak Charlie sama siapa Pak? Yang seneng main silang-silang Pak? Main crossbreed. dulu crossbreednya ya Pak Charlie, Ah. terus Hendry yang dari Oh negeri ya ya sebelah. ya 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 ya.
Nah, Ya, itu. yang dari Yang saudara kita yang dari Palembang, yang cerewetnya minta ampun, ya iya, Allah. iya. Itu. Halo Terus Pak Hendri Palembang, halo. Ono gak wong iki? Gak ono kata. gak ada. Terus ada lagi Om Diki, Diki Chandra, Oh Diki iya, Handiang. iya, iya. Itu. Itu dulu yang ngajari kita-kita. Kan dia yang lebih dulu, sama Pak Charlie juga lebih dulu, Nah, yang ngajari kita-kita yang enak diajak ngobrol. Saya yang heran itu satu, Dian. Oh, sama aku itu dari dulu sukanya nge-cross, ya kan? iya, senengane nge-cross. Seneng mengacak-acak. Genetiknya. Jadi iya, dia itu senengane apa loh istilahnya bahasa resmi tes cross. Dia itu lebih seneng tes cross daripada membuat sesuatu yang ya wis iku lah, yang baru terus distabilkan ngono ya, Pak. Hmm, karena ya karena kan skalanya bukan orang yang mengejar kualitas, istilahnya kan orang jadi yang ada beberapa segmen gitu. Oh iya Ada ya, yang benar-benar hobi. hobi. Ya, Jadi saya hobi sambil bisnis. Disney ada yang itu. Nah, gitu ya. Kalau Mas Anggoro yang mana ini? Saya ke hobi. Kalau ada yang nawar ya apa maneh, Pak. Kalau ada yang tertarik sama ikannya ya apa maneh. Katanya rezeki nggak boleh ditolak. Gitu. Oh iya, betul, betul. Rezeki Terus tidak boleh ditolak. iya. Lanjut wis rapid test nomor 3. Apa tadi? Santa. Ya, Santa kan? Hmm. ya Santa. Santa apa Bandit? Santa apa Bandit? Oh, pilihnya Santa. Santa. Ya kan, karena hmm, lagi tertarik dengan Santa. Alasannya cuma Alasannya sopo yang membuat sampean tertarik sama Santa itu siapa? nah ini yang saya ajak ngobrol nih gara-gara pembuat onar. Buat ada. Pembuat onar yang membuat saya tertarik sama Santa. Tapi ngomong-ngomong sekarang sudah banyak pembuat onar yang baru. Sebentar, sebentar. ZDN Ini Gupi. Apa ZDN Gupi, Pak? Halo ZDN Gupi. Selamat malam. selamat malam Mas ZDN. Ini siapa ya? Saya nggak tahu nih. Enggak tahu aku ya, Pak. Hmm. Halo Mas ZDN, salam kenal, saya dari Sidoarjo. Ini saya lagi ngobrol sama senior saya ini, sama Pak Aki. Pak, sama itu Hmm. KTP-nya mana tuh, Pak? Saya Ya, mau ini saya itu kalau sampean ditanya kan KTP itu luar kota bolak-balik sampean. Ayo. tuh ada Mas Ferry. Selamat datang Mas Ferry dari Semarang. Halo, dari halo. Mas Ferry keong pelan tapi pasti. Keren. Saya itu kalau ditanya, oh dikira wis turu rek. Belum tidur. Saya itu kalau ditanya KTP itu tanyanya sekarang apa yang lampau? Ayo yang sekarang aja. Oh ya sekarang. Iya, yang Yang sekarang sekarang aja. saya KTP-nya di Semarang, di Kecamatan Ngalian, di Perumahan Permatapuri. Itu. Jadi Deket sudah sama ini ya, Mas Jo. Mas Jo. oh jauh. Juri internasional sing paling ganteng dewe dulu, Pak, se-Indonesia, Pak. Oh, Oh heeh. iya. yang Halo yang Mas Jo, paling Mas Jo ya paling yang ganteng, paling maskulin. paling Mas Kumin, paling kinclong. Komitnya enggak pernah ketinggalan.
Tapi kalau menurut sampean, Pak, ini dunia ikan gapi Mm. memasuki era yang ada yang banyak komen kalau ini era sulit karena masa pandemi corona. Itu kira-kira efeknya kita kita ngomong efeknya aja efek pandemi corona terhadap hobi kita, Pak. Kira-kira kita perlu penyesuaian seperti apa, adaptasi seperti apa? Nah, ini kalau bagi penghobi mungkin nggak begitu ngefek ya. Tapi kalau yang memang breeding Yang untuk tujuannya bisnis ya, bisnis ya. ekonomi, yang buat bisnis, itu mungkin sedikit ngefek. Karena pengiriman-pengiriman ya terbatas. Ya mungkin ke luar Jawa bisa, tapi kan agak susah menurut cerita teman-teman. Kalau juga yang saya amati. Tapi kalau di lokal Jawa masih aman katanya, Mas Bro. Cuma akhir-akhir ini kan sudah nggak ada lomba. Jadi Iya juga. kalau padahal lomba itu kan sama teman-teman kan mesti dijadikan sebagai ajang untuk memamerkan hasil karya ya kan. Iya, iya. Lah, ini Nah, menarik nih, memamerkan hasil karya. Nah, itu ini menurut saya. ada grup baru Hmm, loh untuk ini. Untuk ya tak pikir-pikir grup ini bagus lah buat menggantikan ini apa kontes-kontes. Ini loh apa hmm. grup Indonesian ya, apa profesional Indonesia apa? copy paper. Oh, ya. Ya, ya. Itu Ke, yang saya ternyata join dan tapi belum pernah aktif. lah iya. Nah, di grup Facebook itu ini apa namanya? Ada challenge tiap minggu. Jadi Hmm, teman-teman nanti di challenge untuk menampilkan foto ikan yang paling terbaik. bagus, ya, yang terbaik. Hmm, Nanti dapat hmm. hadiah dari teman-teman yang mau ini sih bersedia jadi sponsor. Oh Kan gitu. ya itu iya kan kan sama aja konsepnya hampir mirip-mirip sama di kontes, Pak. Kalau tak pikir-pikir Ya, itu sebuah terobosan yang bagus lah, gitu, untuk mm-mm. menggantikan vakumnya kontes sementara ya, Pak. Ya, tapi ya ini kalau diamati berarti harus beli kamera baru dong. Eh, ya juga. Eh, nggak baru Karena nggak nggak, apa-apa kan bisa pinjem. Ayo, bisa oh pinjem. pinjam. Iya, bisa pinjem. Kan masa pandemi ini kan yo ekonomi kita kan yo sedang diuji. Jadi yo kalau yang kalau yang pas-pasan seperti saya ya mending pinjem aja. Berarti sama. Iya, Berarti sama. 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 Tapi tak pikir-pikir lagi sebenarnya itu bagus juga loh, Pak. Karena kan hmm, yo mau nggak mau kan perkembangan teknologi ya kan Mm-mm, sosial media gitu Pak. Itu kan mm-mm. yang salah satu ini apa namanya yang membuat hobi ikan gupi ini kan semakin berkembang. Nah, konsekuensinya kan ya itu tadi kita harus bisa menampilkan foto-foto yang bagus biar bisa bersaing sama negara-negara tetangga yang fotonya bagus-bagus itu. Ya Pak ya. Iya. Mm-mm. Nyatanya juga beberapa teman kita seperti Samudra Fish Farm itu, Nah, itu Mas Indu. beberapa Mas Indu. Ini coba saya
coba saya DM ini. Ah, iya iya Pak. Nyatanya beberapa kali dia juga mendapatkan penghargaan. Iya. Iya iya, diapresiasi ya Dari fotonya yang bagus itu ya. ah, ya, Aku aku seneng loh, aku bangga loh. nah Serius. iya. Itu kelihatannya 2 kali loh dia. Dua Iya, kali Pak. diapresiasi jadi covernya grup Gapi di FB yang internasional sama Yang sama baru ini satu kami kali beli ah itu sudah 2 kali. dua Satu kali. kali satu kali dia diminta fotonya buat dilukis. Sangar. Kalau orang Jawa bilang tuh sangar, Mas. Iya iya, sangar sangar. Ngeri, ngeri, ngeri ya. Oh iya, Yes, yes. ngeri. Iya ngeri. Wah, ini yang join mulai banyak nih. Ada Mas Eh, Andi, terus Andi B07. Oh, ini kelihatannya dari Semarang Timur. Mas Agus Haryanto, halo, 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 halo. Hai, Sugeng Dalu, selamat malam. ya, ini Teman-teman ikut gabung aja, ini tulis aja di kolom komen kalau mau ikut diskusi ya Pak ya, enggak apa-apa Pak ya. betul. Ya, ya. Ya, Pak, itu Santa Maria eh, pertama masuk ya Pak ya. Indonesia itu mm-mm. kapan ya Pak? Kira-kira Pak ya? Kapan ya? Handlernya, handlernya, Kelihatannya handlernya, handlernya. Kita handler. handlernya Ya. kelihatannya itu bareng-bareng Santa Maria, Blue Star, Hmm. ya kan? Sama apa lagi? Red Scarlet. Oh ya, Red Scarlet Nah, itu. Tiga itu kelihatannya masuknya bareng. Di bareng ya. 2015 apa Hmm. ya 2015 ya. Yang awal masuk tuh yang Tiger sama Red Chest tuh. Itu kan awal-awal masuk, ya kan? Oh, Wah, aku dikomplain Mas ini. kenapa? Komplain Katanya siapa? Mas Mas Andiba 07 Semarang Selatan. Oh, ya dia Bukan 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 sedikit nggak Semarang apa-apa. Timur. Oh ya, Sama-sama melenceng sedikit. domisili Semarang nggak apa-apa. Teman-teman, kita lagi sebenarnya topiknya temanya ini bahas santai ya. Ah iya, Nah, ya, ya, ya. sama Barusan kita mulai 2015 ya 2015. masuk. Hmm. Terus Ini aku pernah Pak, sat, aku pernah Pak bawa bawa Santa ke hmm, kontes Tegal. hmm, Ya. Alhamdulillah waktu itu bagus. Santa yang tak bawa bagus. hmm, Lainnya dari breeder Tangerang, namanya Ko Huang Hari. Tahu tahu Ko Huang hmm, Hari. Nah itu dapatnya dari situ. Nah hmm, tak breed, oh bagus-bagus Pak. Tak seleksi sedikit. Terus yang paling bagus tak bawa ke Tegal waktu itu. Terus hmm, ketemu Mas Jo, ketemu Pak Charlie, terus ketemu teman-teman Tegal. hmm. Yo, alhamdulillah berprestasi. Terus ada kontes lagi Tamat. setelah itu di Hmm. Jogja. Di Jogja waktu itu masih dipegang sama itu yang presiden presiden itu loh Pak. Presiden presiden grup Gupi yang itu loh. Iya, Pak Iya Gendut. iya aku kak nyebut jeneng itu ya. Jadi 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 aku ngirim Hmm. lagi Santa Maria Oh, yang habis dari Tegal itu tak kirim lagi ke sana. Lah kok pulang-pulang ya pulang-pulang tak buka, aku buka paketan ikan. Loh, ini masih Santa Maria tapi bukan punya aku iki ya apa iki. Jadi hmm. waduh aku ya apa ya, ya sedih ya, kecewa ya, karena waktu itu wis Ya, sudah tak seleksi
jadi sekian banyak itu sudah tak seleksi sedikit, tak sisain. Hmm. Terus itu yang paling bagus itu rencananya memang tak buat ini indukan. Terus tak siap mau buat bed cross. Lah kok yang datang kualitasnya jauh berbeda. Ya memang sama-sama Santa Marianya, tapi yo iya. Tapi beda rupa. Iya, beda rupa. Yo akhirnya Santa Maria aku sekarang yo ndak bagus-bagus. Iku sih ndak bagus-bagus amat. Ya, Sampean sudah nyoba crossbreed Santa Maria jadi apa aja? kalau diperhatikan kelihatannya Santa ada beberapa. Dari Santa sendiri itu ada beberapa keluaran ya. Kalau Hmm, diperhatikan loh. Kan saya. yang Ini ini Santa sama apa dulu? oh F satunya ini jadi baru berapa ya? Santanya. Oh, baru Santanya. jadi Inbreed Santanya, strain Santanya. Ya, ya, ya. strain Oke, oke. Santanya. Itu Ya kalau kita inbreed. ngomong analoginya kalau kita ngomong bluegrass ada redgrass sama blau gitu ya. Ah, Nah, ya. ayo ayo. Ya, ya. Itu kan harus kita omongkan dulu. Teman-teman juga biar Ya. pada tahu. Ah, Jadi ah, ah. dari Santa sendiri itu kan ada, kalau dilihat ada tiga. Jadi yang satu benar-benar yang diberi label apa Bleeding Heart ya. Ya, Yang Santa dadanya Maria warnanya Belihat merah. Yang merah. dadanya benar-benar merah. Yo, yo Yang nggak sampai kedua, dada aja sampai ke belakang, ya Pak. Ya. Sampai ke ah, apa? perut, Pangkal ekor. pangkal ekor. Terus yang Cuman kadang kedua, pangkal ekor, coba. Kadang pangkal ekor itu nggak keisi warna merah. Iya, ini pasti nyambung ayo, sama ceritanya sampean. Ya, ya. oh, itu kan yang kedua. Ya, Yang kedua di bagian perut sampai pangkal ekor warnanya putih, ya bener, iya. warnanya putih. Yang ketiga ini biasanya yang dijual di toko-toko akuarium warnanya oranye. Ya enggak merah oren. Oren ya, Oranye. warnanya nggak sampai penuh gitu. Kadang tutul Heeh, aja, tutul terus heeh. terus pangkal ekornya warnanya hijau. Ah, iya, itu biasanya yang dibuang ke tukang akuarium di toko-toko ikan hias. Padahal dari tiga ini kan punya karakteristik masing-masing. Ya, benar. Saling Tuh. berkaitan ya sebenarnya ya. Heeh. Ya, Nah, menurut Mas Anggoro gimana nih? Kok yo tiga itu? Apakah ya. pengaruh betina? Apakah pengaruh jantan yang sebelumnya? Kelihatannya gimana? Jadi aku tak melengkapi variasi fenotip pada strain panda. Jadi Hmm. kalau dilihat dari warna tubuh Hmm. hitam sama merah di badan Hmm. yang bisa secara horizontal, itu ada lagi variannya di ekor. Nah, ekor iki luput Hmm. nggak disebut tadi. Oh iya, lupa Hmm. ekor. Di ekor itu ya ada yang seperti di double sword. Ya, Hmm. kadang-kadang juga nggak jadi double swordnya jelek gitu performnya ya Pak ya. Terus Iya. warnanya juga gitu warnanya. Jadi menurutku gini itu kan Santa Maria Breeding Heart itu kan memang strain hybrid kalau menurut saya sih hybrid. Terus tak lihat Hmm. dari sejarahnya dia itu memang strain hybrid. Hmm. Uh, strain hybrid itu pasti punya kalau bahasa saya itu saya mengistilahkan ketidakstabilan yang stabil. Ya, Ketidakstabilan yang yang stabil. stabil. Iya. Alias kadang keluar amburadul kan. Iya. Uh,
kalau teman-teman pakai bahasa reject, Iya, ya dicek. itu kan bagian dari kesatuan variasi fenotip yang pada akhirnya diseleksi enggak dipakai. Nah itu kan karena uh, ini kerja gen itu kan memang seperti itu Pak ya. Jadi Kayak kunci. asik apa? Jadi asik ini kalau ngomong Kayak, ngomong silang menyilang itu kan dasarnya kan ini apa genetika ya Pak. ya, Nah, nah interaksi gen terhadap pigmen warna ikan gupi itu kan macam-macam tergantung mm, gen apa ketemu gen apa. Jadi mm, kalau kalau Santa Maria Breeding Heart itu variasi fenotipnya seperti itu, ya memang seperti itu. Yo ngomong-ngomong, saya tuh tadi habis ini Pak, habis nge-share ini apa namanya, nge-share apa? YouTube-nya Swasti Farm yang Hmm. ya itu, yang for your information, Pak Topik membawakan temanya ini apa namanya albino blue topaz yang Mm, mengeluarkan warna merah. Itu kan mm, eh, kasus-kasus itu kan sama sebenarnya kayak kita ngobrolin bluegrass tadi gitu Pak. sama, Terus sama. ya sama. Santa Cuman juga iya sama. sama. Cuman kalau teman-teman eh, yang baru mengenal ikan gupi terus bab belajarnya mereka nyampe yang namanya eh, bab stabil. Nah, stabil. Nah, itu pasti mayoritas mereka pasti cenderung mengatakan bahwa ikan itu nggak stabil. Nah, itu ya memang kalau Iya. dilihat dari sisi stabil nggak stabil ya memang nggak stabil sih Pak ya. Tapi yo jangan dijas terus dinilai bahwa eh, ikan itu jelek. Bener nggak sih Pak? Hmm. Padahal Oh. strain itu kan sekian persen memang kalau persentasenya memang kecil ya Pak ya. Sekian persen pasti Mm-mm. mengeluarkan fenotip yang bagus padahal ya Pak ya. Pasti. Dia Nah, akan kembali lagi kan. Dia kan akan kembali lagi fenotip yang bagus. Jadi mungkin di generasi keberapa iya. tergantung dari interaksi gen tadi. Ya kan? Ya. Jadi Nah, itu beda. lo itu Pak. Ya, itu ngomong-ngomong itu kan eh, itu kan masih ada kaitannya sama teknik breeding gitu Pak ya. Hmm, Nah, boleh. boleh, boleh ya Pak ya. Karena untuk Boleh. mempertahankan ya kan, mempertahankan strain kita supaya di setiap generasi keluar yang bagus-bagus itu kan harus menguasai teknik breeding. Mm-mm. Ya kan, ada line ini kita inbreeding, ya kan. Line ini kita backcross, line ini kita inbreed. Nah, kalau menurutku setiap strain itu harus dimain teknik breed, tiga teknik breeding yang tak sebutkan tadi harus dimainkan. Oh. Setiap stream harus memainkan tiga teknik itu tadi Pak. Kayak menurutku sih Pak, ini perspektif kuai. Jadi eh, untuk menjaga It- strain kita supaya keturunannya tetap bagus itu kita harus terus memainkan inbreed, memainkan line breed sama backcross. mm-mm. Itu Nah, kan cuma masalahnya sebenarnya sudah dilakukan sama teman-teman yang ada di sana, di iya luar-luar sana loh. Yang kalau kita pergi ke sana itu harus pakai paspor dan visa.
Iya, iya. Contohnya di Thailand dan di mana? Taiwan kan. Taiwan, Taiwan. Nah, eh, yang paling kelihatan itu kan di Taiwan Taiwan, karena iya. gini, coba aja orang bilang ikan dari Taiwan entah itu angler, entah itu gapi, itu kan nanti kalau diinbreed pasti hasilnya keluar banyak macam. Iya, iya, iya. Iya, Terus dibilang gini, wah ini kan rusak, iya, iya, ini Pak. kan rusak. Gitu loh, Pak. Heeh. Tapi sebenarnya itu kan enggak, tapi kan Ya, enggak. memang usahanya mereka untuk menjaga kualitas fenotip. Iya, iya, benar, Pak. Untuk Nah, menjaga nah, kualitas. masalahnya pembeli ya, Pak. Nah, Pembelinya itu iya. nggak tahu eh, ketika si pembeli mengalami ngono iku mau, Pak, ya kayak gitu. Loh, ikan ini kok anaknya amburadul terus karena dia nggak tahu ilmunya, maka dia kebingungan. Dia bener nggak, Pak? Dia nggak tahu harus Iya. harus melakukan apa. Yang ada hanya Mm. menilai bahwa wah ini penipuan ini adalah atau enggak ini ikan yang dikasihkan ke saya ikan yang jelek. Padahal padahal nggak semuanya jelek. Padahal ada beberapa ekor yang bagus, betul nggak, Pak? Mm-mm. Dia nggak Betul. dia nggak fokus sama sama beberapa ekor yang bagus tadi. Dia fokusnya sama Iya. bagian besar yang keluar jelek tadi. Mm-mm. Ya, gimana? Sekarang kembali lagi ke Santa. Santa sendiri keluar 3 varian. Oh iya, oh Jadi, iya, Pak, itu mau tak jadi sih Pak, sih Pak, tak 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 sambung mana gitu. Itu kan tadi kan apa ini? iya, iya, itu kan tadi kan kenapa jantan sama betina tuh tadi. Tadi yang Uh-uh. pertanyaannya sampean yang bawa itu jantan apa betina. Kalau Mm-mm. di Yang warna tadi, hitamnya, wah, kalau hitamnya itu hitamnya. kan dibawa jantan. Mm-mm. Kalau merahnya itu kayaknya X-Link, Pak. Jadi bukan dibawa betina, jantan yang bawa, tapi kan jantan itu kan XY, betina itu kan XX. Jadi kalau nggak percaya, teman-teman boleh membuktikan. Jadi persilangan jantan Santa Maria yang fenotipnya hitamnya full sama merahnya full, itu F1-nya coba pasti masih keluar ini apa namanya, warna merahnya itu masih muncul. Kayak menurutku karena itu dibawa X, dibawa X. Jadi kecuali kita menyilangkan ini sih jantan Santa Maria yang warna merahnya jelek. Mm-mm. Jadi F1-nya cenderung istilahnya ada breeder yang mengatakan warna hitam itu lebih dominan. Padahal itu istilah itu nggak tepat. Mungkin lebih tepatnya dominan muncul. Kalau di genetik itu kan nggak tepat. Harusnya kan dibawa siapa gitu. Penampakan. Iya, Iya. Mungkin penampakannya yang dominan. dimaksud Mungkin gitu ya, penampakannya dominan. Iya, Pak. Ya. ini loh, ada Kang Beni, kejelian mata tiap orang sendiri-sendiri. Sama seperti koi, nggak semua mata bisa melihat sisi yang sampean omongin. Betul, Iya, iya, tapi iya, iya. semua ikan lah, menurut saya itu semuanya sih. Kejelian, Mm-mm. kejelian, sudut pandang atau perspektif itu kan memang setiap orang berbeda-beda. Karena Beda. menurutku kan ya kan sumber daya manusianya kan Beda. isinya yo Kalau bedo, yo. Isine bedo, levelnya bedo. Ya, Pak. Ya. Satunya orangnya beda. iya, satunya breedernya memang lulusan perikanan, satunya Hmm. Urusan satunya perawat ya. ya, ya, ya perspektifnya nggak sama. Cuman kan Hmm. malah menarik ya Pak ya, ada sudut pandang baru kalau kita diskusi ya Pak ya. Hmm. Ya, Kadang ya ada sing ya lucu, kadang ya sing piye. iya, Ini ini nih
ini nih karena kita konsumsi orang umum ya. Kadang Ya. kita bisa bahas genetik tuh sampai ke ranahnya DNA dan lain Iya, sebagainya. iya. Harusnya, tapi kan kita nggak mungkin lah. Nanti teman-teman jadi bingung nih, kita juga bingung nanti. Iya, iya. Ya, Tapi ya menurutku yo perlu diomongkan tapi enggak apa-apa. Nanti kalau itu teman-teman besok yang aja. oh yo besok episode Pak. Saya Oh, yo Mas, sekarang Mas Gupi perspektif bikin konten itu yo wis ini aja ini lo tak unduh videonya tak bikin konten terus kan enggak apa-apa. tinggal tinggal ngadit ngasih video ikan santanya. kembali ke Proyeknya santai yuk. ya ayo proyeknya sampean Santa sekarang Oh, ada sekarang ya, ada ada double sword santai itu santai itu ternyata unik. ya. Bisa dibikin double sword, terutama ke arah sword dulu ya. Karena yang saya anggap paling dekat bentuk ekornya itu ada double sword, ada top sword, ada lower sword atau bottom sword dan yang dibilang. Ternyata selain itu juga bisa diisi corak di badan. Tuh, sangar kan? Ya, Diisi corak badannya. Jadi kalau sam kalau keisi ah, corak jadinya apa Pak? Masih tetap Santa. nah Apa itu. disebut disebut bandit? Apa Nah, disebut galaktik? nah Ayo. itu. Itu Ya. yang harus kita sepakati ya menurut saya. Hmm. Karena kalau diisi corak itu dia bentuknya kayak metal, tapi tidak sempurna full satu kepala. Jadi hitamnya itu cuma setengah. Ya. Nah, kan kalau Hampir disebut menutupi bagian bawah ya, Pak. Hampir menutupi perut, itu tapi perutnya nggak ketutup sempurna. nggak ikut, nggak ikut. Hmm. Cuma kepala itu kalau orang pakai topi itu cuma separuh gini hitamnya. Hmm. Heeh. Terus kalau dibilang bandit, dia itu hitamnya panjang, mulai dari ujung mulutnya dia sampai ke belakang itu sampai dorsal fin. Itu hitam semua. Nah, kalau dibilang bandit nanti diprotes. Bandit kok bentuknya hitamnya kayak tembong segede itu kan gitu. Biasanya biasanya kan kalau disebut bandit tuh kayak bendol gitu. Ya, ya. Apa? Kayak, Black dot. kayak black dot gitu. Black dot. Nah, itu. Jadi yang bikin bingung itu mungkin mau disepakati apa mau disebut langsung ya. Iya, Kalau iya. saya karena itu penampakannya masih santai ya sebut aja Santa, snake skin, berapa macam Pak, atau Santa apa gitu. Cuma itu lazim apa enggak yang enggak tahu itu. Tapi kalau kita, iya Pak, kita ambil contoh penyebutan nama galaksi, itu kan penyebutan fenotip, bukan penyebutan secara genotip. Ya, Pak. Iya itu makanya. Kayak kayak kita ngomong dragon yang isinya HP sama snake skin. Ya, Pak. Itu Padahal itu padahal dragon kepalanya itu kan ya ya apa harus dibikin nama dagang baru. nama dagang baru. Iya ya, opo ya. Itu kalau dibilang metal, karena kemarin tuh kan saya juga sempat diskusi sama bapaknya yang jauh di sana, Oh iya yang iya iya. biar yang harus Juragan nyebrang selat juragan selat juragan Sunda. pempek, juragan Iya, pempek, juragan juragan pempek. pempek. Yang saya harus nyebrang selat Sunda itu kan, Heeh. lah itu mau dibilang apa? Mau dibilang Santa kan? Ya itu udah bukan angler, penampakannya sudah gede.
Terus dia Oh bilang, iya, apa iki? Ayo, sama terus masih. "Ah, Mari tak terus tanggapi. Oh. ini kalau dibilang metalhead, ya, Heeh. jadi Kak, kepala metal, tapi kok hitamnya nggak penuh enggak. sampai bawah. Nah, itu itu kan yang jadi bingung sendiri ya itu. Gimana Mas Anggoro Jadi kelihatannya? ini Pak, kalau santai itu kan sebenarnya kita disebut santai itu kan kita merujuk sama eh, corak hitam yang cenderung berada di kepala itu Pak. Mm-mm. Nah, itu kan yang bawa sifat itu kan si jantan. Mm-mm. Dulu saya itu pernah ya, tes cross lah, anggap aja tes cross. Tak tak Wah, silangkan sama anggap aja uji coba ngono Pak. Oh, bahasa yang jari ini itu bahasa ilmiah besok aja. Apa ya? Aku nggak bahasa apa. ya Nyoba wes ngono tes aja. cross Nyoba gak apa-apa. menghilangkan. Ya. Saya Hmm. nyoba menghilangkan jantan santa sama betina musku. Wih, Mm-mm. F1 jantannya itu cenderung hmm, jadi gini, F1 jantannya itu cenderung seperti musku beneran, hampir menutup ya hampir mirip musku, hampir ngeblok gitu. Hampir loh, Pak. Enggak, tapi Mm. enggak tetap di bagian perut itu Tetap enggak tercover. nggak tercover hitam. Iya, enggak tercover hitam. Tapi hitamnya santai itu like, menurutku bener-bener hitam, enggak kayak musku. Musku itu ada aku lek ngarani ono apa istilahnya bling-bling lah, mengkilat-mengkilat lah. Iya enggak sih? Iya, Iya, bener kan? Nah, ada terus ada apa ya? Ada pantulan cahaya yang lain, ada pantulan pigmen yang lain. Apa ya sih? ya Ya ada kita pigmen ngomongnya warna pigmen lain ya. yang Heeh. ada pigmen warna lain yang ikut terekspresi. Ya, Ah, terus nah, itu harus diterjemahkan Mas. Diterjemahkan itu kan susah tuh terekspresi. oh iya, terlihat oleh mata. Nah, ini kita Lah, pakai sudut pandang kita yang melihat aja. iya. Bener ya? Iya. Terus uh, ini masalah handler, Gupi dan persilangan antara handler sama Gupi, Mm-mm. ya kan? Saya mau nanggepi Mm. ini sih diskusinya sampean tadi sama ini Juragan Pempek. Jadi gini, handler ya sifat-sifat handler itu ya itu bisa ditempelin di ikan gupi. Mm-mm. Sedangkan handler itu kan kecil, gupi itu kan gede. Di, Ya, jadi di persilang ya iki aku tetap butuh ngomong iku Pak, ya apa mana Pak? ya wis ngomong. Ya, kita tetap harus bahas gini. Gini, ya tetap namanya itu persilangan antara handler sama gupi itu namanya hybrid. Hmm. Sebenarnya kita Hybrid apa? beruntung. Sebenarnya kalau tak pikir kita itu beruntung sudah ada yang mengklasifikasikan, Heeh. mengkelas-kelaskan handler itu ada kelas N, P, sama K. Mm-mm. Benar nggak Pak? Itu harusnya ikan gupi harusnya menyadur pembagian kelas-kelas itu. Benar nggak ya Pak? Karena gupi sendiri pun bisa dikawin silangkan dengan handler. Ya enggak? Betul. Gupi Gupi bisa ketempelan uh, fenotipnya handler gitu ya. Si Mm-mm. handler Mm-mm. si handler bisa ketempelan fenotipnya Gupi. Mm-mm. Uh, Itu kenapa jadi kira-kira? yo karena keduanya masih satu keluarga Fusilia. Itu ya.
Tapi nggak semua keluarga Posilia bisa dikawin silangkan dengan dan menghasilkan keturunan yang subur ya Pak ya. Iya, Yo, betul. kan ini mungkin hubungan kekerabatannya dekat. Hmm. Jadi ya iso bertukar fenotip dan dikawinkan itu menghasilkan keturunan yang subur. Ya aku mau sih Pak. Betul. Kalau menurutku ya itu tadi. Eh, jadi persilangan Gupi sama Endler itu kan kalau kita kawin silang kan harus punya tujuan dulu. Kita Hmm. kita arahnya mengcustom Endler atau mengcustom Gupi. Gitu. Arahnya nanti Iya, persilangan Endler sama Gupi itu nanti diarahkan jadi Endler apa diarahkan jadi Gupi. iya, Endler betul. Endler yang berfenotip Gupi atau Gupi yang kemasukan fenotipnya Endler kan gitu. Bener. Terus terus uh, pembagian kelas yang di Endler tadi harusnya disadur sama Gupi jadi biar jelas sama-sama jadi Gupi yang ketempelan sifatnya Endler ya dimasukkan golongan hybrid kelas K. Hmm. Yang menurutku sih Itu ngono. eh, Kalau sudut katanya Bang, pandangnya sampean ya apa? eh, itu katanya Bang Chandra mau yang kelas N aja. Mau yang kelasan sana minta Adriana Ade sana. Besok Yo besok kalau corona sudah hilang tak ajakin wes main ke Venezuela. Kita Venezuela nyerah ODW. ya kita mau serok sendiri Bang Chan. Wah, Nyerah ada yang ODW. join lumayan banyak nih yang dari Mas siapa nih? Agus Gunawan Jogja. Ya, selamat datang. Halo Pak Agus, Agus. Mas Yuska, Fit Coach. Ini temenku kayaknya ya. Ben mau kemana ini Benny? Mau pamit dulu Mau, nonton YouTube-nya wah, aja. Wah, besok libur Ben, tanggal merah Ben. Masya Allah Ben, gak kuat Mas, deh. gak kuat dia. Baterainya. Kelas, ngomong-ngomong kelas N ya Pak yo. Di Indonesia menurutku nggak ada sih kelas N yang kelas N itu kan harus ada sertifikasi ya Pak, ada sertifikatnya. Ya, betul. Nggak ada sih Susah, menurutku. ya. Kalau kita benar-benar mau ada kelas N itu kan kayak kayak Arwana itu ya. Iya, Arwana itu ada sertifikatnya bahwa dia benar-benar pure yang dari anaknya ini kan gitu. ya, Tapi handler pun harusnya juga gitu. Atau memang punya kalau di tanaman tuh ada namanya sertifikasi, mungkin di ikan juga ada ya, tuh Mas, yang iya, sertifikasi iya, iya, benih iya, gitu loh. iya, iya. Yang sertifikasi benih apa-apa sih, induk apa benih itu. Nah, itu Iya. kan baru itu Kalau benar-benar, di tapi kan ikan-ikan besar, kalau di ikan besar itu kan sampai di kalau arwang sampai ditanami itu ya, Bang. Kayak chip chip. ngono ya. Iya. Kalau Hmm, di unggas-unggas apa burung itu kan ring gitu ya. Kan sama ring. Nah, ya. kalau di handler masa mau ditanami chip. Chipnya chipnya itu loh sak piro. Besok Bang Chandra Hmm. itu ajak ke Venezuela, Hmm. minta daftar handler kelas N itu yang disebut Kampoma 001 sampai Kampoma 60 berapa itu. Nanti biar tahu, oh Ya. ini bener-bener nih kelas N. Apa Cumana yang Gimana nomor sama itu berapa. koma. Ya kan, pamit tuh orangnya. Habis minta dikasih buahnya, nggak bisa bawa masuk ke Indonesia. Sama aja bohong. Iya, Ya, iya. iya. Ya, besok kita on air lagi dah.
agak sore Pak. Besok. On air Pak. Iya. On airnya agak Hmm. sore biar ini Lewatnya lewatnya IG apa apa YouTube. IG aja. IG aja. Kalau YouTube bisa tak ini join streaming gitu. Bisa. Tergantung kalau YouTube kan ada hostnya juga. Oh YouTube ada hostnya. Mm-mm. Live YouTube ada hostnya harusnya. Tapi kan harus beberapa. Besok kita mau bahas apa? Santa Maria juga dilanjutin. Mau dibahas lebih dalam, panjang kali lebar, kali tinggi. Nah, biar pada penasaran dulu. Oh ya. Biar pada Biar pada penasaran nanti gapai perspektif bikin. Ya, gimana Santa bisa jadi Santa Snake Skin pakai sword. Nah, itu berapa kali penyilangannya. Bagus. eh, sekali silang jadi bisa, Bisa. bisa. Kalau ada bahannya, kalau nggak ada bahannya ya, kalau nggak ada bahannya terus ya, Berkali-kali. iya berkali-kali. Oke lah besok kita bahas. Ya. Padahal aku wis nyiapno gambar lho Pak. Oh, gambar apa? Iki lho, aku wis nyiapno gambar. Iki Oh, buat ya dibahas toh. Oh, ini pembahas. buat besok nih. Ya buat besok aja, sekarang udah malam. Oh ya, oke. Nah, Kelihatan udah pada ngantuk. ya pamit wis semangat wis ngantuk. Ya wis lah kita Besok terusin cari apa kita baca yang closing? banyak. Kita closing dulu aja Kita karena closing jam dulu ya. sudah menunjukkan pukul kan. Ya. Besok habis sisa ya, Jam Pak. piro rek? Oh, Ya, habis habis sisa. sisa. Ya, Boleh. gantian Oke. sampai yang nge-share ke Facebook, nge-tag akun saya, jangan lupa. Jangan lupa besok Siap, insya kita Allah. diskusi lagi. Ya, ya wis Pak, selamat Oke. istirahat. Aku tak lanjut jaga ibu. Ya. Ya, semoga ibunya cepat sehat. Amin. Ini masih iki apa? Terapi albumin sama transfusi darah. Kemo. Buat Hmm. bukan, buat kan belum mau rencananya mau operasi, mau dirujuk ke RSAL Surabaya. Kan Mm-mm. nek operasi ku kudu syaratnya apa itu Pak? Harus Ya itu lah, kondisinya banyak prima. iya kondisinya prima. Jadi ya wis lah minta doanya kita lanjut Yo, besok. oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.